Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mardiani. Ya, di sini saya akan mempresentasikan merek, simbol atau nama dagang, barang, dan jasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari merek. Pengertian merek. Merek menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Di sini dijelaskan bahwa tanda atau simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Mengapa dikatakan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda? Dikarenakan dalam sebuah usaha diperlukan yaitu sebuah merek. Dikarenakan dengan adanya merek, di sana kita bisa mengetahui suatu karakteristik dari produk tersebut. Jadi kita bisa mengetahui produk knowledge-nya dari usaha tersebut. Jadi contohnya seperti perusahaan universal. Perusahaan universal suatu perusahaan yang besar. Di sana perusahaan universal itu memiliki suatu produk yang berkaitan sama dengan bahan-bahan pokok, yaitu dengan alat-alat mandi atau alat-alat yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan suatu brand tersebut, jadi ketika orang melihat brand universal, di sana mereka sudah tahu apa isi produk tersebut dan karakteristik. Jadi disitulah dikatakan bahwa suatu merek ditemukan yaitu unsur-unsur yang memiliki daya pembeda. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam bentuk merek. Yang pertama yaitu merek dagang. Di sini dijelaskan bahwa merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dalam artian, merek itu bisa seperti yang saya katakan tadi, merek itu bisa membedakan karakteristik suatu usaha. Selanjutnya yaitu yang kedua, merek barang atau jasa. Di sini dijelaskan bahwa merek barang atau jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum lainnya. Misalnya yaitu merek yang digunakan yang diletakkan pada barang atau jasa, misalnya yaitu merek Kijang atau Kiki. Nah, merek Kijang ini yaitu sebuah merek mobil. Nah, Kiki ini sebuah perusahaan jasa pengiriman. Jadi maka dikatakan merek barang atau jasa. Terus selanjutnya yaitu merek kolektif. Di sini merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Misalnya seperti Ayam Suharti dan Estella 77. Seperti yang saya katakan sebelumnya, contoh merek yang saya sebutkan tersebut yaitu suatu merek yang umum, suatu merek yang belum tertetap di badan hukum. Jadi itu bisa gampang saja ditiru oleh orang-orang yang membuat badan usaha tersebut. Jadi diperlukan untuk mendaftar di badan hukum. Itu makanya disebutkan merek kolektif. Terus di sini selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum di sini yaitu ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 2001 tentang merek. Terus yang kedua, di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada sistem pendaftaran hak merek. Di sini
disebutkan dalam pasal UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa merek tidak terdapat di daftar apabila termasuk dalam 4 kategori tersebut. Yang pertama, apabila tanda yang bertentangan dengan keasusilaan dan ketertiban umum, misalnya kata atau lukisan gambar yang melanggar keasusilaan, menyinggung kehormatan dan perasaan agama atau unsur sara dan budaya. Terus yang kedua, di sini ada merupakan tanda terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda. Contohnya garis atau titik terlalu rumit, misalnya benang kusut, susunan, atau puisi. Yang dimaksud tidak memiliki daya pembeda yaitu ketika suatu brand memiliki brand yang sama. Misalnya contohnya nih, ada KFC. KFC sudah terdaftar di badan hukum. Nah, suatu brand yang satunya, brand yang lainnya memiliki merek yang sama dengan KFC, tapi di sana dia cuma menggunakan daya pembeda, misalnya titik atau garis tersebut itu tidak akan bisa di badan hukum. Terus yang ketiga yaitu tanda yang sudah menjadi milik hukum, milik umum. Maaf, tanda yang sudah menjadi milik umum. Misalnya jempol. Mengapa dikatakan mengapa tidak dibolehkan tanda yang sudah menjadi milik umum? Dikarenakan jika menggunakan tanda yang sudah menjadi milik umum, jadi di sana akan banyak kesamaan merek karena tanda jempol itu suatu unsur yang umum. Jadi di sana banyak orang-orang yang memiliki usaha yang menggunakan jempol. Jadi takutnya nanti kalau orang mau daftar mau mendaftarkan merek brandnya tersebut, terus ada kesamaan, itu tidak akan diterima oleh badan hukum. Terus yang keempat, di sini ada tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibubuhi merek tersebut. Misalnya gambar jeruk untuk sirup, jeruk mengandung rasa jeruk. Baik, selanjutnya di sini ada sistem perlindungan merek. Sistem perlindungan merek yaitu dijelaskan bahwa aspek yang berperan di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek tertentu adalah pendaftaran merek. Pendaftaran merek penting karena dapat berguna sebagai alat bukti sah atas merek terdaftar. Selain itu, menurut pasal UU nomor 6 15 menurut pasal 6 UU nomor 15 tahun 2001, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau sejenis jasa sejenisnya. Yang dalam artian ini tidak ada boleh kesamaan jika kita mendaftarkan sebuah merek atau brand usaha kita sendiri. Terus selanjutnya di sini ada jangka waktu perlindungan merek. Dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jadi ketika kita mendaftarkan sebuah merek, kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Tapi di dalam itu perlindungan hukum itu mempunyai masa yaitu 10 tahun. Jadi jika kita ingin tetap terlindung dari badan hukum, jadi kita harus memperpanjang jangka waktu tersebut. Oke, ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya, jika kita memiliki suatu usaha, jadi kita perlu membuat merek dikarenakan kita harus mendaftarkan merek tersebut dikarenakan jika suatu usaha tidak mendaftarkan merek tersebut, maka itu akan gampang ditiru. Nanti kalau suatu perusahaan keberatan jika itu diduplikasi dengan usaha lainnya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Tapi jadi pembedanya ketika suatu usaha mendaftarkan mereknya di badan hukum, terus ketika ada suatu usaha yang lainnya menduplikasi merek tersebut, terus itu akan bisa ditindaklanjuti oleh badan hukum. Itu jadi pembedanya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.